Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Perkenalkan, nama saya Fajar Praitno. Nama saya Fitri Nurayuningsih. Nama saya Anida Kurniati. Di sini kami akan presentasi tentang jas hujan yang terbuat dari poliester. I got so much more. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu polyester? Nah, pengertian polyester merupakan istilah umum untuk tekstil yang dibuat dengan menggunakan serat polyester. Serat polyester ini terbuat dari senyawa kimia yang berasal dari minyak bumi atau sering disebut petroleum. Selanjutnya, tipe bahan polyester. Yang pertama ada polyester PET atau polyethylene terephthalate. Nah, digunakan untuk kebutuhan pakaian jadi. Untuk menjadi kain, bahan polyester divakum dengan suhu tinggi di dalam ruang yang hampa udara. Nah, PET ini dapat didaur ulang. Yang kedua, polyester PCGT. Itu bahan ini lebih elastis dibandingkan dengan bahan PET. Nah, oleh karena itu, PCGT sering digunakan sebagai bahan dasar kain tekstil. Yang ketiga, tipe benang sintetis dapat digunakan untuk menciptakan benang sintetis lain. Kain polyester sintetis ini mempunyai tampilan lebih mirip dengan kain alami dibandingkan tipe yang lain. Selanjutnya, karakteristik bahan polyester. Bahan polyester ini memiliki tahan lama. Yang kedua, polyester ini bersifat hidrofobik atau dapat menyerap air dan cepat kering. Selanjutnya, bahan polyester ini tidak mudah berkerut. Lalu, apa sih proses pembuatan kain polyester? Nah, proses pembuatan kain polyester ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses langsung atau direct. Setelah proses polimerisasi untuk membentuk PET, bahan akan langsung dimasukkan ke mesin spinning yang akan dibuat menjadi benang dengan ketebalan tertentu dan digulung. Selanjutnya, proses pembuatan kain akan digunakan dan produk bisa segera diproses menjadi pakaian jadi. Yang kedua, proses tidak langsung atau yang disebut indirect.
proses tidak langsung atau yang disebut dengan indirect ini dilakukan dengan cara mendirikan bahan yang menjadi produk akhir polimerisasi. Selanjutnya, produk ini akan didinginkan dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil yang nanti itu diproses menjadi proses selanjutnya. Potongan kecil ini sering disebut dengan nama chips. Setelah terbentuk chips, proses selanjutnya adalah pengeringan chips. Produk yang sudah kering ini nanti digunakan untuk membuat serat. Chips akan dipanaskan kembali dengan suhu sekitar 260 derajat Celcius. Chips yang dipanaskan kembali selanjutnya dimasukkan ke mesin spinning agar menjadi benang dan akhirnya dibuat menjadi kain. Apakah kalian paham? Tidak. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya proses pembuatan jas hujan. Untuk proses pertama pembuatan desain dan pola, yang dimana mengonsep gaya, fitur, dan tampilan jas hujan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menjahit kain. Di proses ini pekerja terampil menjahit panel depan dan belakang, selongsong tudung, dan komponen lainnya mengikuti spesifikasi desain. Yang ketiga, pemilihan bahan. Pemilihan bahan kain bergantung pada faktor-faktor seperti daya tahan, kenyamanan, dan tingkat ketahanan udara yang diinginkan pada jas hujan. Yang keempat, potongan kain. Di potongan kain diletakkan dalam beberapa lapis dan pola ditempatkan di atasnya. Yes, aku juga tahu kalau kayak gitu ternyata. Ya, materi selanjutnya yaitu proses pembuatan jas hujan. Di proses pembuatan jas hujan, yang pertama pembuatan desain dan pola. Di pembuatan desain dan pola, mengonsep gaya, fitur, dan tampil jas hujan secara keseluruhan. Jadi di proses ini akan didesain sebenar mungkin seperti jas hujan. Dan untuk proses kedua, pemilihan bahan. Pemilihan kain bergantung pada faktor-faktor seperti daya tahan, kenyamanan, dan tingkat ketahanan udara yang diinginkan. Untuk yang ketiga, pemotong kain. Di proses ini
kain diletakkan dalam beberapa lapis dan pola ditempatkan di atasnya. Dan untuk proses yang tepat itu menjahit kain. Di menjahit kain, pekerja terampil nanti menjahit panel depan dan belakang, sosok tudung dan komponen lainnya mengikuti spesifikasi dari desain yang ada di proses pertama. Dan selanjutnya proses pembuatan jas hujan. Proses selanjutnya, proses pembuatan jas hujan lanjut yang tadi. Yang kelima adalah kontrol kualitas. Kontrol kualitas itu memeriksa catatan seperti kesalahan jahitan atau ketidaksempurnaan pada jas hujan. Lalu yang keenam, pengemasan dan distribusi. Pengemasan dan distribusi itu adalah jas hujan dilipat, dikemas, dan disiapkan untuk didistribusikan. Mereka dikemas dalam kantong atau kotak plastik, siap dikirim ke toko, retail, atau langsung ke pelanggan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada jas hujan. Yang kelebihan pertama adalah tahan terhadap noda. Yang kedua, tidak mudah menyusut. Yang ketiga, serbaguna dan terjangkau. Kekurangan pada metal adalah mudah terbakar, sensitif terhadap suhu, dan dapat menimbulkan iritasi. Ini adalah contoh dari gambar jas hujan dari polyester. Demikian dari kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.